Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah bihamdihi subhanallahil azim. Adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata risihi wa midada kalimati. Rabbi a'udzu bika min hamazati syayatin wa a'udzu bika rabbi ayahdurun. Puji syukur hanya milik Allah yang telah memberikan kita keberkahan dan kenikmatan pada hari ini, di hari yang berbahagia ini, di Jumat yang mubarak. Mudah-mudahan Allah memberikan keberkahan bagi kita semua di hari Jumat ini. Salawat serta salam tidak lupa kita limpah curahkan keharibaan baginda alam habibana wa nabiyana wa rasulana wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya, dan kita sebagai pengikutnya. Mudah-mudahan kita mendapat syafaat di yaumil qiyamah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Anak-anakku yang aku cintai karena Allah, pada pertemuan kali ini kita akan membahas terkait tentang berbusana muslimah merupakan cermin kepribadian. Tapi sebelum masuk kepada materi tersebut, marilah kita membaca suratul Fatihah buat orang-orang tua kita, buat guru-guru kita, buat saudara kita, buat teman-teman kita yang sedang sakit. Mudah-mudahan Allah angkat penyakitnya, dan mudah-mudahan Allah berikan keberkahan, Allah berikan lindungannya. Al-hadiniyah wa ilahi kuliyatun salihah wa ila hadratin nabi. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya rabbal alamin. Anak-anakku yang aku cintai karena Allah, pada kesempatan kali ini kita akan mengulas, kita akan membahas terkait tentang busana muslim dan muslimah. Karena busana muslim dan muslimah itu akan menjadi cerminan kepribadian kita. Maka untuk lebih jelasnya kita bisa dengarkan dari materi tersebut. Pertama, pengertian pakaian. Kita mengetahui bahwasannya salah satu yang disebut dengan busana itu adalah pakaian. Maka kita harus definisikan terlebih dahulu pakaian itu apa. Maka secara definisi, pakaian adalah sesuatu yang dipakai berupa baju, celana, jilbab, dan sebagainya. Pakaian disebut juga dengan busana. Pakaian merupakan produk budaya. Setiap tempat memiliki tradisi kebudayaan yang berbeda dalam berpakaian. Apalagi dengan kondisi kita nih, yang dalam kondisi banyak suku-sukunya, banyak kebudayaannya, maka banyak juga tradisi berpakaiannya. Gitu. Nah, tradisi dan kebudayaan dalam berpakaian tersebut tidak akan pernah mendapatkan suatu masalah ketika tidak melanggar syariat Islam. Gitu ya. Jadi ketika pakaian itu masih dalam konteks kewajaran dan tidak melanggar syariat Islam, maka itu masuk kepada hal yang tidak akan bermasalah di kemudian hari. Islam telah mengatur prinsip-prinsip dalam berpakaian. Berpakaian Islam berarti memakai atau menggunakan pakaian sesuai dengan tuntunan agama Islam. Gitu. Nah, prinsip pokok berpakaian dalam Islam adalah menutup aurat. Sekali lagi saya tegaskan, prinsip pokok berpakaian dalam Islam adalah menutup aurat. Laki-laki dan perempuan, muslim atau muslimah, wajib menutup aurat mereka. Nah, wajib tuh hukumnya. Selain prinsip pokok dalam menutup aurat tersebut, Islam juga mengajarkan adab dan keindahan atau kelayakan dalam urusan berpakaian dan berbusana. Gitu. Jadi menuntut ilmu terkait tentang berpakaian ini sebenarnya wajib. Bahkan kita menerapkan ini, mempraktekkan ini dalam berpakaian itu menjadi suatu hal yang wajib bagi kita semua. Selanjutnya, kita masuk kepada pengertian aurat dan batasannya. Secara etimologi atau secara bahasa, aurat berasal kata dari awira. Artinya, segala sesuatu yang harus ditutupi atau segala sesuatu yang menjadikan malu apabila dilihat. Jadi,
seseorang akan malu ketika dilihatnya aurat itu. Maka dalam keberlangsungan hidup kita, jangan sampai kita tidak memiliki rasa malu ketika kita menggunakan pakaian-pakaian yang seenaknya dengan kemauan kita, dengan nafsu kita, dan tanpa ada rasa malu ketika dilihat dengan orang. Maka disitulah timbul suatu hal yang akan mencekam bagi diri kita nantinya. Secara terminologi atau istilah, aurat artinya anggota tubuh manusia yang wajib ditutupi dan haram dilihat oleh orang lain kecuali oleh mahramnya. Mahramnya ini adalah salah satunya itu orang tuanya, keluarganya, yang sedarah khususnya. Gitu. Jadi boleh kalau seandainya auratnya itu dilihat oleh mahramnya. Nah, mengenai aurat ini, Islam telah memberikan aturan yang jelas bagi laki-laki. Aurat bagi laki-laki wajib ditutupi adalah mulai dari pusar sampai dengan lutut. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, "Auratul rajuli ma baina siratihi wa rukbatihi." Aurat laki-laki itu antara pusar dan lututnya. Gitu. Jadi jelas ya, ini kita masuk kepada batasan aurat laki-laki. Bahwasanya aurat laki-laki itu antara pusar sampai dengan lututnya. Itu hadis riwayat Daruqutni dan Baihaqi. Selanjutnya nih, kita masuk kepada batasan aurat bagi perempuan. Nah, jadi ada batasan bagi laki-laki yang sudah kita jelaskan barusan, dan juga ada batasan bagi perempuan. Nah, sedangkan aurat perempuan adalah seluruh bagian tubuhnya kecuali bagian wajah dan telapak tangannya. Nah, ini ditegaskan oleh hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dari Aisyah radhiyallahu anhu ardahu, bahwa sesungguhnya Asma binti Abu Bakar pernah menemui Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dengan memakai pakaian yang tipis. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pun berpaling darinya dan bersabda, "Wahai Asma, sesungguhnya seseorang wanita itu ketika sudah haid atau sudah balik tidak boleh terlihat dari dirinya kecuali ini dan ini." Rasulullah SAW pun menyebut ini dan ini sambil menunjukkan wajah dan kedua telapak tangannya. Gitu. Jadi dulu ketika Sayyidina Aisyah melihat bahwasanya Asma binti Abu Bakar itu pernah menggunakan pakaian yang tipis, datang kepada Rasulullah. Pada saat itu Rasulullah langsung menoleh, tidak mau melihatnya. Sampai dengan Rasulullah mengatakan kepada Asma, "Wahai Asma, ketika kamu menjadi seorang perempuan yang sudah haid atau sudah balik, tidak boleh terlihat dari dirimu kecuali ini dan ini." Nah, ini dan ini itu sambil menunjukkan kepada wajah dan telapak tangan. Hadis riwayat Abu Dawud gitu. Selanjutnya nih, kita dengarkan nih ya, ada dari Qori Internasional dalil terkait menutup aurat. Kita simak masing-masing. Ya ayyuhan nabiyyu qul li azwajika wa banatika wa nisa'il mu'minina yudnina 'alayhinna min jalabibihin dhalika adna an yu'rafna fala yu'dhain wa kana Allahu ghafuran rahima la in lam Bismillahirrahmanirrahim. Oke. Jelas ya, ya ayuhan nabi, hai nabi, katakanlah kepada istri-istrimu. Di situ ada ajwajika. Ya, istri-istrimu, wa banatika, dan anak-anak perempuanmu. Gitu ya. Dan istri-istri orang mukmin hendaklah mereka mengulurkan jilbabnya ke seluruh tubuh mereka. Yang demikian itu supaya mereka lebih mudah untuk dikenal, karena itu mereka tidak diganggu, dan Allah Subhanahu wa taala adalah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Itu ada dalam Quran surat Al-Ahzab ayat 59. Nanti kalian buka ayat itu dan kalian tulis ayatnya. Ya. Nah, jelas bahwasanya dalam ayat itu kita dijelaskan bahwasanya ada firman Allah yang diberikan kepada Nabi Muhammad SAW
Yang disampaikan, tolong Nabi Muhammad sampaikan kepada istri-istrimu, anak-anak perempuanmu, bahwasanya menutup aurat itu wajib untuk menutup seluruh tubuh mereka. Gitu. Supaya mereka apa? Tidak diganggu. Gitu ya, tidak dilakukan hal-hal yang buruk kepadanya. Nah, menurut Ibnu Abbas, jilbab ialah jubah yang dapat menutupi badan dari atas hingga ke bawah. Menurut Al-Qurtubi, jilbab ialah baju yang dapat menutup seluruh badan. Nah, Majelis Tarjih Muhammadiyah pernah, bahkan NU pun sama, dalam fatwanya menyimpulkan bahwa jilbab setidaknya memiliki dua pengertian. Yang pertama, sebagai kerudung yang dapat menutup kepala, dada, dan punggung yang biasanya dipakai oleh kaum wanita. Yang kedua, semacam baju kurung yang dapat menutup seluruh tubuh yang biasa dipakai kaum wanita. Nah, kenapa sih di ayat ini jelas bahwasanya karena itu mereka tidak diganggu? Kalian pun harus bisa memaknai kenapa ada kata ganggu di situ. Banyak kasus di antara kita semua dalam kehidupan bermasyarakat, terjadinya pemerkosaan di mana-mana, terjadinya pelecehan di mana-mana, itu akibat dia tidak pernah menutup auratnya. Yang sehingga apa? Menimbulkan syahwat bagi kaum laki-lakinya. Yang sehingga ketika syahwat itu sudah timbul dari kaum laki-laki, maka akan melakukan apapun yang dia mau dan akan menghalalkan segala cara. Naudzubillah min dzalik, saya nggak mau murid-murid saya itu membuka auratnya seenaknya sehingga mengundang syahwatnya laki-laki. Gitu. Mudah-mudahan Allah selalu menjaga dan melindungi kita semua. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Nah, ini ada beberapa fungsi berpakaian. Gitu ya. Pakaian memiliki fungsi sebagai berikut. Pertama, fungsi religius. Fungsi religius dalam berpakaian memiliki pengertian bahwa berpakaian itu merupakan perintah agama. Gitu. Setiap muslim dan muslimah wajib menutup aurat. Perintah menutup aurat dengan berpakaian sesuai syariat Islam untuk menjaga kehormatan dan harga diri serta martabat seorang manusia. Gitu ya. Jadi fungsi sebagai seorang yang religius, seorang Islam, itu wajib untuk menutup. Gitu, untuk menjaga kehormatan dan harga diri. Kedua, fungsi etika. Fungsi etika maksudnya adalah berpakaian merupakan cerminan dari nilai-nilai kesopanan yang berlaku di masyarakat. Cara berpakaian merupakan wujud penghormatan kita kepada orang lain. Karena itu, seseorang selayaknya berpakaian sesuai dengan tempat, kondisi, dan situasi yang sehingga dinilai sopan dan pantas. Contohlah, kita ke sekolah misalkan, kita udah masuk nih. Kalian ke sekolah misalkan pakai celana pendek, terus pakai kaos oblong misalkan. Pantas gak kelihatannya? Dengan tempat dan kondisi? Pasti tidak. Kita diundang oleh presiden, pakai kaos oblong, pakai celana pendek. Kira-kira pantas tidak? Tidak akan pantas. Apalagi ketika kita menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika kita dipanggil kepala sekolah untuk menggunakan pakaian rapi, kita mau untuk menggunakan pakaian rapi. Kita dipanggil wali kota, kita siap untuk menggunakan pakaian rapi. Apalagi kita dipanggil presiden, kita pun make up, pakai wangi-wangian, sampai mau untuk rapih banget gitu di depan Pak Presiden. Tapi bagaimana ketika kita menghadap ke Allah Subhanahu wa Ta'ala? Ketika kita dalam sholat, dalam ibadah kepada Allah, apakah kita menggunakan pakaian selayaknya atau dengan seadanya? Kalau kita dengan berpakaian selayaknya, disitulah titik keberkahan seorang manusia di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ketika kita sholat yang rapi, yang wangi sholat itu. Untuk apa? Untuk Allah bisa memberikan lindungannya bagi kita. Nah, yang ketiga ada fungsi estetik. Fungsi estetika merupakan pakaian atau menunjukkan berpakaian memiliki nilai seni dan keindahan. Kan cakep gitu kelihatannya. Perempuan gitu misalkan pakai pakaian yang indah dan cakep itu kelihatannya enak gitu dipandangnya. Gitu. Namun demikian nilai seni dan keindahan tersebut tidak boleh melanggar ketentuan syariat Islam. Nah, enggak hanya cakep dan enak dilihat aja, tapi harus sesuai dengan syariat Islam. Ditutup dong. Yang sehingga ketika ditutup kita tidak akan melanggar syariat Islam. Nah, sesuai dengan hadis riwayat Muslim, innallaha jamilu yuhibbu jamil. Nah, sesungguhnya Allah itu indah.
dan menyukai keindahan. Itu jelas bahwasanya Allah tuh pengen tuh kelihatan indah dan suka keindahan itu. Maka kita harus mengindahkan diri kita secara akhlak dan secara pakaian kita. Selanjutnya fungsi kesehatan. Pakaian berfungsi untuk menjaga kesehatan kita. Pakaian dapat melindungi kita dari berbagai penyakit dan gangguan alam seperti dingin, panas dan sebagainya. Dan gangguan-gangguan buaya tuh ya, untuk perempuan tuh. Hati-hati. Gitu, banyak penjahat di luar sana. Kita harus bisa menjaga dan kita pun harus bisa memaksimalkan diri kita itu untuk menjaga malu kita itu. Selanjutnya, ini ada ketentuan berpakaian dalam Islam. Pertama, ketentuan dalam Islam itu adalah menutup aurat. Yang kedua, layak dan bersih. Yang ketiga, suci dari najis. Gitu ya. Jadi pertama harus menutup aurat. Kedua itu layak dan bersih. Jangan pakaian oblong tapi bersih. Tapi harus layak juga. Yang ketiga itu suci dari najis. Nggak boleh pakai najis kita pakai. Yang keempat, tidak untuk kesombongan. Loh, jangan sombong mentang-mentang beli baju misalnya 50 juta. Outfit lah bahasa itunya. Jangan lah. Takut saya. Tidak tasyabuh dan tidak berlebih-lebihan gitu ya. Jadi tidak berlebih-lebihan di sini israf disebutnya ya. Jadi nggak boleh kita israf itu menggunakan pakaian itu. Nah, tata cara menutup aurat menurut Islam, memakai pakaian lebar dan tidak ketat, jangan sampai ada lekukan. Yang kedua, berjilbab hingga menutup dada bagi perempuan. Yang ketiga, tidak menggunakan bahan transparan. Nggak boleh itu transparan, karena akan mengundang syahwat. Gitu. Nah, kita ada hikmah nih, terakhir. Berpakaian sesuai syariat Islam. Pertama, manfaat berpakaian sesuai dengan tuntunan Islam. Pertama, seseorang yang berpakaian Islam akan dijaga kehormatannya. Tuh pentingnya. Yang kedua, menghindarkan pemakaiannya dari berbuat maksiat. Gitu, kita akan terhindar dari berbuat maksiat karena kita sudah menggunakan pakaian yang benar dengan sesuai dengan syariat. Yang ketiga, menghindarkan pemakaiannya dari gangguan orang jahat. Kita akan dijaga. Orang juga akan canggung sama kita untuk melakukan kejahatan bagi kita. Nah, menghindarkan yang keempat itu pemakaiannya dari azab Allah ya, bukan azan ya, itu salah. Dari azab Allah Subhanahu wa taala. Yang kelima, dapat melindungi kesehatan dan menghindari dari penyakit. Nah, itu tuh hikmah dari berpakaian sesuai dengan syariat Islam. Maka kita dapat menyimpulkan bahwasanya berpakaian sesuai dengan syariat Islam itu menjadi suatu kewajiban bagi kita semua. Jangan sampai kita teledor, jangan sampai kita lengah, jangan sampai kita melakukan semau kita tanpa didasari dengan keilmuan yang jelas. Gitu. Silahkan yang ingin ditanyakan boleh di kolom komentar dan kalian bisa memberikan kesimpulan dari apa yang menjadi materi demikian di kolom komentar juga. Kurang lebihnya mohon maaf lahir dan batin. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Billahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.